Gen Z itu lemah, pemalas, manja, dan penuh dengan drama. Begitulah kutukan untuk Gen Z saat ini. Apakah benar begitu? Dan kenapa sih generasi kita banyak menuai kritikan dan juga kutukan negatif seperti tadi? Nah, untuk membahas ini, kita akan mengungkapnya dengan membedah latar belakang dari tiap-tiap generasi yang ada dan menemukan gap antar generasi hingga ke generasi yang baru saat ini, yaitu generasi Alpha. Oh ya, sebelum lanjut, untuk kamu yang mungkin penonton baru di channel kita, kamu bisa subscribe terlebih dahulu di channel Maulpos TV, follow kita juga di sosial media Instagram dan TikTok karena kita akan update di sana. Maulpos juga menyediakan koran digital yang menyediakan beragam informasi dan berita yang tentunya bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun. Kalau kamu tertarik untuk berlangganan, link ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, so simak video ini sampai tuntas. Tiap generasi itu berbeda, baik dari situasi yang dihadapi hingga karakter yang terbentuk dari masing-masing generasi tersebut. Ini perlu digarisbawahi. Generasi baby boomers adalah generasi yang lahir dari tahun 1946 sampai dengan 1964. Yang mana generasi ini disebut baby boomers karena angka kelahiran bayi di masa itu sangat besar seperti bom setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sehingga karakter dari generasi ini lebih kompetitif, dapat menjadi pemimpin yang baik dan tidak suka dikritik. Generasi X yang kelahirannya dari tahun 1965 sampai dengan 1980, yang mana generasi ini dikenal dengan karakternya yang tangguh dan siap dengan perubahan. Karena generasi ini adalah generasi awal yang menghadapi perubahan besar di zaman modern yang ditandai dengan penggunaan teknologi komputer dan juga internet. Generasi Y yang kelahirannya di tahun 1981 sampai dengan 1995 atau sering kita kenal dengan generasi milenial yang merupakan generasi Y pertama yang menjadi orang dewasa di antara pergantian milenium atau tahun 2000-an. Generasi ini dikenal dengan karakternya yang ambisius dan juga lebih adaptif terhadap perubahan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z, yang mana generasi ini yang lahir di tahun 1996 sampai dengan 2010. Generasi ini sangat dikenal dengan karakternya yang sangat terbuka untuk menerima perubahan dan ide baru, terbuka untuk menerima dan menyampaikan kritik dan pendapat, melek terhadap teknologi, dan juga sangat kreatif. Yang terakhir, yaitu generasi Alpha, yang kelahirannya di tahun 2011 sampai dengan 2011. Yang mana generasi di era ini masih menjadi pertanyaan bagaimana karakter mereka ketika telah dewasa nanti. Lalu di mana sih letak gap antar generasi ini? Dan mengapa banyaknya kesalahan hanya dibebankan pada Gen Z saja? Sedangkan jika kita melihat mayoritas dari pemimpin yang ada saat ini itu datang dari generasi baby boomers dan generasi X, yang tentu zaman dan situasinya sudah sangatlah berbeda. Sehingga jika gaya kepemimpinan yang diterapkan saat ini bisa jadi sudah kurang relevan dengan era ini. Apalagi jika komposisi Gen Z yang dipimpin jauh lebih banyak. Mari kita merefleksi ke belakang. 10 tahun yang lalu, teknologi belum berkembang sepesat saat ini, sehingga masyarakat cenderung tertutup, termasuk tertutup dalam menerima dan juga menyampaikan kritik. Hormati yang lebih tua menjadi salah satu budaya yang kita terapkan dari dulu. Ini tentu baik, namun dalam beberapa situasi ini kurang tepat. Jika anak muda yang bersuara malah dianggap pembangkang dan kurang beradab. Sedangkan di era ini siapapun bebas untuk menyampaikan kritik dan juga pendapatnya. Karena kita tidak lagi ada di zaman atau di era Majapahit. Tapi banyak dari generasi-generasi lainnya malah marah dan kesal ketika dikritik oleh Gen Z. Padahal kritik tersebut bermaksud untuk menuju perubahan yang jauh lebih baik. Era saat ini sudah jauh lebih berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana perubahan terjadi dengan begitu pesat. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang harus belajar untuk beradaptasi. Agar lebih jelas, kita gunakan teori evolusi, di mana perubahan akan selalu hadir secara bertahap yang sejalan dengan waktu. Sebagai contoh, Nokia menjadi salah satu merek handphone yang sangat terkenal pada masanya. Namun, ketika Nokia menolak sistem Android, akhirnya Nokia jatuh bangkrut dan tergantikan dengan handphone yang berbasis Android dan atau Apple seperti saat ini. Jadi sebenarnya siapa yang salah?
Saat banyak dari mereka mengkritik dan juga kesal dengan sikap kita para Gen Z, keputusan untuk mengklaim atau mengeneralisir generasi juga bukanlah sikap yang tepat. Hanya karena beberapa dari Gen Z yang disebut dengan kaum rebahan, bukan berarti semua Gen Z sama seperti itu. Oke, di video kali ini kita akan membagi Gen Z menjadi dua. Ada Gen Z yang kaum mendang-mending dan ada Gen Z yang fighting. Gen Z yang kaum mendang-mending menganut bahwa mendingan tidak melakukan apapun dibandingkan melakukan sesuatu tapi tidak maksimal hasilnya atau malah tidak memiliki hasil sama sekali. Mendingan tidak bekerja dibandingkan bekerja tidak sesuai dengan passion. Mendingan resign dari pekerjaan dibandingkan menetap dengan pekerjaan yang gajinya rendah. Mendingan tidak sekolah dan kuliah karena sarjana saja banyak yang pengangguran. Nah, ini pemikiran yang keliru. Dan ketika Gen Z memiliki pemikiran seperti ini, maka kita akan sulit untuk survive di zaman yang seperti ini. Yang kedua adalah Gen Z yang fighting. Gen Z yang memiliki jiwa fight percaya bahwa kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika tidak melakukan apapun. Banyak dari Gen Z yang kita temui, mereka rela untuk bekerja sambil kuliah untuk membiayai dirinya sendiri. Ada bahkan mereka yang menurunkan egonya dengan bekerja tidak sesuai dengan passionnya hanya untuk menanggung beban keluarga dan menjadi sandwich generation. Nah, salut banget nih dengan Gen Z yang punya jiwa survive dan jiwa fighting seperti ini. Kunci dari semuanya ada di mindset. Tidak peduli generasi apapun kamu, yang lebih penting adalah kontribusi apa yang kamu ambil saat ini untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Alih-alih saling menyalahkan antar generasi, alangkah lebih baik berkolaborasi untuk membangun negeri. Terakhir, jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Sebelum skip ke video selanjutnya, komen di bawah gimana menurut kamu pembahasan di video ini. Dan next, pembahasan atau permasalahan apa lagi sih terkait dengan Gen Z yang perlu kita bahas? Lalu sebenarnya siapa yang salah atas semua ini? Dan komputer dan juga teknologi. Bandingkan bekerja selesai. Tidak salah gitu. Yang kedua, ada Gen Z yang memiliki jiwa fighting. Salah. Kedua, Gen Z yang memiliki jiwa percaya bahwa kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika tidak melakukan apapun sama sekali. Apapun sama sekali sama situ. Terakhir, jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan kepadamu apa yang kamu berikan kepada negaramu. Tapi tanyakan itu.